Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Oktober 2024. Sebuah amanah besar dibebankan jutaan rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin negeri ini. Tak butuh waktu lama, Presiden Prabowo menyiapkan strategi program kerakyatan Asta Cita. Namun Presiden Prabowo memahami bahwa rakyat perlu melihat dan merasakan hasilnya sejak awal. Karena itu lahirlah program hasil terbaik cepat atau PHTC yang menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita di lapangan. 5 program utama disiapkan untuk langsung menjawab kebutuhan dasar rakyat: pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ekonomi desa. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Pada program Makan Bergizi Gratis MBG, Kementerian Pariwisata ikut membantu program ini dengan membuka seluas-luasnya dapur-dapur politeknik pariwisata yang tersebar di Medan, Palembang, Bandung, Bali, Makassar, dan Lombok untuk digunakan sebagai tempat pelatihan pengelolaan dapur dan makanan yang baik. Terus mendukung program nasional ini dan bisa diaplikasikan di semua politeknik kami. Selanjutnya program pemeriksaan kesehatan gratis PKG. Kementerian Pariwisata pada setiap kegiatan gerakan wisata bersih di sejumlah daerah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar destinasi, sekaligus kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lokasi wisata. Pada program Koperasi Desa menjadi motor penggerak ekonomi dari bawah, memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kami memiliki 6.153 desa wisata dan 5.766 diantaranya telah memiliki koperasi desa atau kelurahan berbadan hukum, serta 80 desa wisata telah menjadi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dengan 6.100 lebih desa wisata yang aktif, kami melihat peluang besar untuk menyatukan gerakan koperasi dengan pengelolaan pariwisata. Kementerian Pariwisata terus bekerja dalam upaya memperkuat visi Asta Cita Presiden Prabowo. Dirgahayu Kabinet Merah Putih, jaya selalu Indonesia. Ya, saudara, pemerintahan Prabowo Subianto sudah masuk ke usianya yang 1 tahun. Beragam pencapaian kita sudah catat, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Q2. Kemudian kita lihat berhasil menahan laju inflasi dalam track rendah sekitar 2%. Catatan lainnya adalah juga neraca perdagangan tumbuh 45,8%. Catatan-catatan ini semakin lengkap di saat Presiden Prabowo menyampaikan catatan terhadap Kementerian Pariwisata di sidang Kabinet Paripurna kemarin. Bersama saya untuk mengulas lebih jauh sudah ada Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bu Widianti Putri Wardana. Bu Widi, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Bu. Saya itu saking antusias ngomong ngebut banget, Bu. Tapi saya ingin sebenarnya mendalami hal ini ya. Pak Prabowo sudah kasih hintnya gitu ya, clue-nya. Ini ada 2-3 hal yang beliau sampaikan. Tapi sebenarnya capaian dari Kementerian Pariwisata itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih jauh? Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Kami sangat bangga dengan pencapaian yang kita dapatkan sampai hari ini. Jadi selama 12 bulan terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara itu tumbuh sangat tinggi dan juga wisatawan Nusantara. Berkat kerja keras semua pihak, yaitu dari kementerian, industri, dan asosiasi juga ya. Dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam 12 bulan ini, dari Oktober tahun lalu hingga Oktober tahun ini, BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh
12,32% dibandingkan periode sebelumnya, sehingga mencapai 14,85 juta kunjungan. Lalu kalau kita hitung wisatawan Nusantaranya juga tumbuh lebih tinggi lagi, 21,69% dibandingkan periode sebelumnya, sehingga mencapai 1,15 miliar perjalanan. Bu, sebenarnya target tahunan kita itu berapa, Bu? Baik, Mas Imam. Jadi kementerian mendapatkan target ya yang kami harus capai di tahun 2025. Nah, kalau kita hitung, mungkin saya awali dari data yang sementara, Januari hingga Agustus, jumlah wisatawan mancanegara kita ada 10,04 juta kunjungan. Sedangkan wisatawan Nusantara ada 807,55 juta perjalanan. Nah, target yang ditentukan untuk tahun ini wisatawan mancanegara sebesar 14-15 juta. Nah, wisatawan Nusantara 1,08 miliar perjalanan. Nah, dengan angka yang kami capai di 12 bulan terakhir, kami optimis bahwa tahun 2025 target kami akan tercapai. Nah, kemudian data dengan jumlah kunjungan yang mencapai target tadi, kami sudah hitung ada devisa yang kami estimasikan sebesar 18,8 miliar dolar Amerika Serikat ya, untuk full year 2025. Ini dengan proyeksi yang cukup konservatif ya. Nah, ini dapat memperkuat balance of payment nasional kita. Nah, estimasi Bank Mandiri sektor pariwisata bisa berkontribusi 4,9% terhadap PDB untuk Q1 dan Q2 2025. Nah, angka yang kami sampaikan tentang devisa tadi, 18,8 miliar dolar Amerika Serikat itu lebih tinggi dari target. Nah, kami ditargetkan 18,3 miliar US dollars. Selamat untuk Kemenpar, untuk Ibu Menpar, Ibu Widiwardana, yang bulan Agustus 2025 ini jumlah wisman kita sudah mencapai 10 juta. Dan ini adalah prestasi tertinggi setelah COVID. Dan saya yakin tahun ini akan tercapai 15 juta. Artinya devisanya kurang lebih akan mencapai 18 miliar US dollar. Dan ini harus kita ketahui bahwa devisa pariwisata itu akan turun langsung ke masyarakat, ke rakyat. Itulah kelebihan pariwisata. Yang pertama, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Pariwisata kita. Yang saya lihat memang proses beliau memang sangat luar biasa. Beliau sangat memahami kondisi pariwisata, beliau lama di luar negeri, tentu beliau sangat tahu sekali, paham sekali kultur daripada pariwisata. Jadi apa yang telah beliau lakukan, terobosan-terobosan beliau, ini sangat bagus sekali, sangat menginspirasi kita semua. Demikian juga dengan penghargaan-penghargaan internasional yang masih diterima oleh Kemenpar. Saya selalu mengatakan bahwa industri pariwisata Indonesia bisa menjadi yang terbesar dan terbaik. Mungkin tidak ada industri lain dari Indonesia yang bisa menjadi yang terbaik selain pariwisata. Dan Pak Arief Yahya juga sangat memberi semangat pada saya, dan mudah-mudahan dengan doa dan kerja keras kita semua kita bisa melampaui target dan juga melampaui angka zamannya Pak Arief Yahya. Bu Menteri, saya mau mengelaborasi dengan konteks pada saat Ibu masuk. Ibu masuk, kemudian APBN-nya mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan ya Kementerian Pariwisata untuk menggerakkan roda pariwisata Indonesia yang begitu besar. Tapi fakta lainnya, di ujung cerita ini setelah 1 tahun, Ibu dan tim berhasil. Insya Allah kurang lebih nanti di ujung tahun akan hit angka yang memang ditargetkan. Apa yang Ibu lakukan bersama tim? Mengapa Ibu bisa mengelaborasi kepemimpinan seperti apa yang Ibu taruh? Ya, jadi saya berusaha dengan tim ya di Kementerian Pariwisata untuk menjaga pencapaian ini, dan kami bekerja sangat keras, dan ini juga tidak mudah karena awalnya kami juga cukup kaget anggarannya 1,5 triliun. Biasanya di zaman pre-pandemi itu 5 triliun,
dan di kementerian zaman sebelum saya, Pak Sandi, itu 3 triliun. Nah, kami bekerja dengan anggaran yang terbatas, tapi itu membuat kami lebih inovatif ya, lebih kreatif dalam melakukan hal-hal seperti promosi dan kolaborasi lintas kementerian juga itu penting sekali. Nah, tentu kami melihat ini bukan hambatan, karena di perusahaan di mana saya bekerja dulu efisien itu hal yang diharuskan ya. Kalau di dalam perusahaan kami bekerja harus secara efisien dan efektif. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi kami tahu dan mengerti mengapa Presiden melakukan efisiensi ini, karena beliau memiliki program-program yang sangat besar yang menyentuh langsung kepada rakyat gitu. Jadi ini menurut kami cukup baik dan kami berusaha juga bagaimana bisa bekerja dengan anggaran yang seperti ini. Jadi modal dasar Ibu sebagai profesional puluhan tahun itu ternyata bisa mendrive ya Bu ya, birokrasi yang juga sebenarnya butuh drive dari Ibu sebagai pemimpin. Oke, Bu, saya pernah baca quotes gitu ya, don't trust me, trust the number gitu ya. Sekarang numbernya bagus nih Bu, tapi kalau menurut saya kita harus 1-2 langkah lebih maju lagi. Setelah dapat angkanya bagus, gimana caranya masyarakat paham bahwa angka bagus ini punya relasi langsung terhadap masyarakat. Tolong ilustrasikan. Ya. Jadi angka 18,8 miliar US dollar yang kami sampaikan tadi dalam bentuk devisa adalah dana yang masuk ke Indonesia, yang wisatawan mancanegara bawa dan spend atau keluarkan selama berkunjung di Indonesia untuk akomodasi hotel, makan, minum, transportasi, atraksi, dan souvenir juga. Sehingga ini memutar pergerakan ekonomi di Indonesia. Jadi ada juga UMKM juga terlibat di sana menerima perputaran ekonomi atau spending mereka di Indonesia. Dan juga dengan peningkatan wisatawan ini mendorong jumlah tenaga kerja yang ada tadinya sekitar 25 juta di 2024, di Februari ini jumlah tenaga kerja ada 25,88 juta. Nah, ini kan menimbulkan perputaran, menimbulkan tenaga kerja atau lowongan kerja yang baru dengan peningkatan wisatawan ini. Nah, kemudian untuk investasi pun kalau jumlah wisatawan meningkat, investasi pasti juga akan meningkat. Pasti ada hotel baru, restoran baru yang dibuka, sehingga ini juga mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di pariwisata. Jadi memang dampaknya tuh kemana-mana Bu ya. Sekarang sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, sekarang kan semakin mudah menjelaskan kenapa quality tourism itu penting. Di wawancara saya dengan Ibu sebelumnya kan Ibu ceritakan ya, gampangnya quality tourism udah dia tinggal lebih lama, spending lebih banyak, kan intinya gitu ya Bu ya. Dengan kualitas tourism yang meningkat, logikanya nanti devisa makin banyak, perputaran ekonominya makin besar. Mudah-mudahan ini semakin menjelaskan ya. Kita harus, menurut saya Bu, kita nggak bisa satu kali orang paham Bu. Kita harus berkali-kali ngomong kayak gini. Mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat memahami dan kita akan terus mendapatkan manfaat dari pariwisata kita. Bu, pertanyaan selanjutnya. Bu, momentumnya sudah tercipta, ini waktunya menjaga momentumnya. Apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, Mas Imam, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas KL ini penting sekali dan kami juga telah bekerja sama untuk memberikan insentif kepada masyarakat. Ya. Yang pertama adalah diskon transportasi, yaitu untuk masa Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, dan liburan sekolah. Nah, ini kolaborasi lintas kementerian, Mas. Jadi Kemenhub, Kemenpar, juga Kemenkeu ya. Dan hal ini akan meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara khususnya. Yang kedua adalah program magang yang diberikan pemerintah selama 6 bulan, ada memberikan insentif kepada mahasiswa yang baru saja lulus mendapatkan gaji, UMR, dan juga uang saku. Nah, yang ketiga ada insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja pariwisata yang gajinya 10 juta ke bawah.
Ini dilakukan 3 bulan tahun ini dan akan dilanjutkan 1 tahun lagi. Ini juga kolaborasi dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pariwisata. Jadi banyak sekali kolaborasi yang bisa dilakukan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, memberikan bantuan insentif pada masyarakat langsung dan juga meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Itu Mas Imam. Juga di bidang pariwisata untuk pertama kali dalam sejarah kita berhasil mendatangkan suatu guide atau suatu penilaian dari Michelin. Michelin ini sangat terkenal dan ternyata 33 hotel dan resort kita sudah mendapat bintang Michelin 1 bintang minimal. Ini sangat penting di bidang pariwisata. Berarti kelas kita adalah kelas teratas di dunia dengan penghargaan dari Michelin itu. Jumlah wisatawan kita 1 tahun terakhir naik 12% menjadi 14,8 juta kunjungan. Saya kira ini perlu juga kita bangga. Bu, kemarin ini salah satu yang bikin viral juga, Pak Presiden memberikan apresiasi terhadap prestasi atau penghargaan di bidang perhotelan. Kemudian tampaknya sebenarnya kan achievement lain juga banyak ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa sebenarnya yang diraih oleh Kementerian Pariwisata 1 tahun ke belakang? Ya, sebenarnya industri pariwisata mencapai capaian yang sangat baik. Ada 143 global achievements yang diraih ya. Dan ini industri juga bekerja keras, selain kementerian juga pemerintah daerah dan asosiasi juga bekerja keras untuk mendapatkan global achievements ini. Contohnya ada Michelin Keys ya, 33 hotel dan resort di Indonesia baru saja menerima penghargaan 33 Michelin Keys Award. Ini peringkat yang sangat bergengsi dan ini menyampaikan bahwa Indonesia itu destinasi berkualitas dan hotel-hotel resort yang ada di Indonesia itu juga tidak kalah kualitas standarnya dengan yang di luar negeri. Menyejajarkan begitu Bu. Ya. Ini rekognisi internasional, makanya Pak Prabowo paham itu ya Bu ya. Banyak lagi kan Bu ya kemarin. Ya. Ada apa ya? Selain Michelin Keys juga UN Tourism. Nah, kami mendapatkan 3 award dari UN Tourism, 3 Best Tourism Villages. Jadi 2 dimenangkan di tahun 2024 dan 1 baru saja di-announce Desa Pemutaran di Bali, mendapatkan UN Tourism. Kemudian selama 1 tahun ini ada 15 desa wisata juga meraih penghargaan dari ASEAN Tourism Award. Lalu di beberapa peringkat lain seperti Condé Nast Travelers menobatkan Pulau Bali sebagai the best island in the world. Ada juga Taste Atlas menyampaikan bahwa Indonesia adalah peringkat pertama terbaik di Asia untuk gastronomi gitu. Kemudian Asia's 50 Best juga menobatkan 2 restoran Indonesia masuk dalam Asia's 50 Best. 1 restoran Indonesia bahkan mendapat penghargaan sebagai the most sustainable restaurant di Asia 50 Best. Jadi memang quality tourism tuh menurut saya semakin masuk akal Bu ya, karena rekognisi internasionalnya sudah hadir ya Bu. Yeah. Kemarin juga Ibu kan hadirkan di Wonderful Indonesia Gourmet 15 wartawan asing. Nanti kita cerita ya, cuman saya nggak sabar aja pengen ngomongin. Jadi intinya rekognisi internasional tuh pelan-pelan hadir dan ini menyejajarkan kita dengan kota-kota terbaik dunia. Iya. Nah, upaya kementerian itu juga harus merangkul ya, seperti Michelin dan La Liste dari Prancis, Forbes Travel Guide dan juga Asia's 50 Best. Ini mereka harus kita berikan informasi yang banyak mengenai hotel, resort, restoran kita. Dan kami mengundang waktu Wonderful Indonesia Gourmet 15 key opinion leaders, salah satunya dari Forbes Travel Guide juga, dan juga ada dari Prancis, dari La Liste,
mengundang mereka untuk menjelajahi Jakarta dan Bali. 17 restoran yang terbaik di Indonesia juga kita ajak untuk melihat pasar, farm to table, sehingga mereka mengetahui rantai pasok ya dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana di Indonesia ini juga sangat sustainable dalam mengolah makanannya begitu. Jadi ini penting sekali agar untuk meningkatkan awareness kepada dunia luar. Jadi achievement itu bukan soal banyak-banyakan, tetapi juga soal kualitas ya Bu. Dan ya alhamdulillah kita terus memperbaiki diri dan semakin direkognisi oleh internasional. Bu, saya sekarang mau beralih. Kita sama-sama tahu Ibu punya flagship gitu ya, ada program unggulan kinerjanya baik selama 1 tahun belakangan. Boleh dielaborasi Bu, apa saja flagship yang sebenarnya didorong atau program unggulan? Ya, kami ada 5 program seperti kami selalu sampaikan. Dan pencapaiannya dalam 12 bulan terakhir ini untuk gerakan wisata bersih, dari target 14 titik kami telah menyelesaikan 13 titik untuk bebersih destinasi wisata dan bekerja sama dengan 15 mitra dan melibatkan lebih dari 8.700 masyarakat untuk membersihkan destinasi. Ini penting sekali karena kita ingin untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa nggak bisa hanya pemerintah sendirian, harus secara kolektif bersama-sama mencintai dan merawat destinasi kita gitu ya, dan juga pemerintah daerah tentunya gitu. Dan kemudian ada program yang kedua, Tourism 5.0, adalah di mana kita membutuhkan platform di mana masyarakat dan turis di luar negeri bisa mencari informasi yang benar dan baik. Nah, oleh karena itu, Tourism 5.0 kami melakukan revamping website kami sehingga memberikan informasi yang jelas, komplit, kemudian juga interaktif ya, ada peta interaktif, bisa melihat semua destinasi kita, apa saja yang ada di destinasi itu, dari budaya, makanan, events ya, daya tarik, hotel dan lain sebagainya akan lengkap di sana. Dan kami selesai merevamp ini sekitar bulan Februari, dan sekarang dalam progres memasukkan teknologi artificial intelligence di dalam website kami, sehingga pertama kami bisa memberikan suggestion kepada para wisatawan untuk itinerary atau apapun pertanyaan yang mereka ingin tanyakan bisa dijawab oleh AI. Nah, juga secara back end kami bisa membuat itu sebagai tools kami. Apa sih interest dari masyarakat di luar sana mempelajari tentang Indonesia, begitu, destinasi mana yang paling dicari, makanan apa atau attraction apa yang mereka ingin tahu, begitu. Jadi itu bisa membuat kami mentargetkan dan menstrategikan destinasi dan dalam mempromosikan itu lebih tepat sasaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami ada program pariwisata naik kelas. Kenapa pariwisata naik kelas itu? Karena begini, kita tidak hanya mengejar numbers ya. Kan banyak sekali jumlah wisatawan yang kita kejar demi devisa, tapi kan itu menjadi ada kemacetan, degradasi lingkungan juga. Nah, kami ingin menyasar quality tourist ya, yang datang itu spendingnya lebih tinggi, tinggalnya lebih lama, dan juga memprovide atau memberikan mereka experience yang berkualitas. Nah, experience ini penting. Nah, ada 3 poin atau 3 interest dari mereka, yaitu 1, gastronomi. Pasti mereka kalau datang ingin mencicipi makanan Indonesia, ya, restoran mana yang terbaik gitu juga ya. Kemudian wellness, mereka ada tren sekarang bahwa mereka keliling dunia itu untuk healing gitu ya. Dan Indonesia itu sangat kaya dengan tradisi wellness kita, ada Bali massage, ada jamu dan lain sebagainya. Ini hal yang kami angkat juga. Ada satu lagi, marine tourism, karena kalau wisatawan yang datang untuk diving itu biasanya tinggalnya 2 minggu, lebih lama gitu ya. Dan juga yachting, biasanya mereka island hopping tinggal lebih lama, bisa 2 minggu, sebulan. Nah, jadi itu kita meningkatkan kualitas spending
dan meningkatkan ASPA. ASPA itu average spending per arrivals dari turis itu. Kita tingkatkan sehingga lagi-lagi kita ingin meningkatkan devisa kan? Nah, itu. Begitu Mas Imam. Okay. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat itu event by Indonesia. Nah, kami merasa bahwa menjalankan atau menyelenggarakan event itu penting sekali untuk perputaran ekonomi dan menarik wisatawan dari daerah ke daerah satunya atau dari luar negeri untuk datang. Nah, kami mengkurasi sekitar 110 event. Karisma Event Nusantara adalah event daerah. Nah, selama 1 tahun ini, 12 bulan kami telah selesai menyelenggarakan 81 events ya. Dan juga event-event by Indonesia adalah event yang dikurasi di Indonesia dan untuk meningkatkan wisatawan antar daerah dan juga wisatawan mancanegara untuk datang. Nah, kami telah kaji dari segitu banyak event, ada perputaran 11 triliun rupiah kurang lebih dari event tersebut dan melibatkan 14.000 UMKM, dan juga pekerja event ada sekitar 94.000 pekerja event dan 87.000 pelaku seni. Jadi ini sangat mendukung perputaran ekonomi dan tenaga kerja juga mendapatkan tempat di situ dari penyelenggaraan event-event. Nah, kemudian yang kelima programnya adalah desa wisata. Kami mencatat ada 6.153 desa wisata di seluruh Indonesia. Nah, dari semua itu kami telah mengambil sampel 34 desa wisata dan yang dalam binaan kami, apa sih selama 12 bulan ini peningkatannya? Nah, dari 34 ini kami data terdapat 27,7% peningkatan kunjungan wisatawan ke desa itu selama 2025 dibandingkan tahun lalu. Kemudian juga pendapatan dari UMKM yang ada di desa itu perputaran ekonomi meningkat 3,7%. Sedangkan tenaga kerja juga meningkat 5,2% dan jumlah UMKM yang ada meningkat 8,2%. Jadi peningkatan di desa wisata yang kami bina itu cukup signifikan begitu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ibu, Undang-Undang Kepariwisataan, apa peran sentral dari undang-undang itu dan apa peran Kementerian Pariwisata untuk memuluskan ini? Ya, baik, terima kasih. Ini pencapaian luar biasa dalam 12 bulan. Kementerian Pariwisata berhasil menyelesaikan perubahan Undang-Undang Kepariwisataan yang ketiga dari undang-undang yang tahun 2009. Nah, selama 12 bulan ini Kementerian bekerja keras bersama DPR untuk merampungkan ini. Jadi isinya adalah kurang lebih seperti ini Mas Imam. Paradigma pembangunan dan pengembangan pariwisata itu menggunakan ekosistem pariwisata yang mencakup 12 hal termasuk asosiasi pariwisata, ya, itu ada di dalam undang-undang. Kemudian SDM pariwisata, kami menjadi lebih kuat dengan adanya undang-undang ini menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kepariwisataan, gitu ya. Karena ini penting sekali untuk menciptakan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Nah, kemudian juga tentang promosi berbasis budaya. Kenapa? Budaya itu erat sekali hubungannya dengan pariwisata. Nah, jadi dalam mempromosikan pariwisata kita mengangkat budaya kita, ya. Musik, gastronomi itu juga masuk ke dalam budaya. Nah, itu penting sekali. Perlu saya tambahkan Mas Imam, selain undang-undang, Kementerian Pariwisata telah melampungkan juga 6 produk hukum kepariwisataan. Ya, dan saya tahu itu nggak gampang, tapi harus segera dibuat biar undang-undangnya bisa terimplementasi di bawah. Dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal, dan tentu ini sangat ditunggu oleh ekosistem. Ibu, sekarang saya mau masuk ke yang lain. Bu, kita sama-sama tahu untuk membangun pariwisata butuh kekuatan lain, butuh teman-teman yang lain. Bicara misalnya konektivitas butuh Kementerian Perhubungan, bicara UMKM butuh Menteri UMKM, dan seterusnya dan seterusnya. Ceritakan kolaborasi yang Ibu bangun selama 1 tahun ke belakang.
membangun pariwisata Indonesia itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Kami harus melakukan kolaborasi. Nah, selama 12 bulan ini kami telah menandatangani 14 MOU antar kementerian dan lembaga. Nah, untuk program-program yang bisa dilakukan bersama, contoh ya Pak, dengan Badan Gizi Nasional, kami dalam 12 bulan ini telah berhasil melatih 1.600 kepala dapur untuk MBG ya program ini. Jadi kami mendukung program prioritas Presiden. Nah, kemudian dengan Menteri Koperasi, dengan Kementerian Koperasi, kami bekerja sama melakukan pilot project ke 80 desa wisata dimasukkan ke dalam program Koperasi Merah Putih ya. Tapi sebenarnya dari 6.100 desa yang ada, desa wisata yang ada, 5.766 telah memiliki koperasi desa itu. Nah, selain itu dengan Kementerian UMKM dan BPJPH, kami melakukan pilot project memasukkan 20 desa wisata ke dalam program untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Nah, baru saja kami bersama-sama ke Pulau Penyengat untuk secara simbolis memberikan sertifikasi halal itu kepada UMKM di sana. Telah diberikan sebanyak total 438 sertifikat halal. Gitu. Nah, jadi banyak sekali lintas kementerian yang kita bisa kolaborasikan, dan juga mungkin dengan Kementerian Perhubungan kami berkolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas ya ke destinasi-destinasi, karena baru saja ada 36 airport internasional dibuka secara total. Jadi kita harus meningkatkan, bagaimana kita harus meningkatkan konektivitas antar pulau dan atau dari luar negeri ke Indonesia. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Dan ada kolaborasi internasional juga ya Bu ya? Iya ada. Selama ini kita telah merampungkan 3 kerjasama internasional, yaitu dengan Uni Emirat Arab, dengan Tiongkok, dan dengan Perancis. Wah, strategis tuh Bu ya? Strategis, oke. Ibu terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami dalami capaian kinerjanya. Ini baru tahun pertama, masih ada tahun-tahun berikutnya. Lebih semangat lagi Bu, sehat selalu. Mudah-mudahan capaian di tahun-tahun selanjutnya juga jauh lebih baik untuk masyarakat kita, untuk kesejahteraan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Ibu. Teman-teman, saudara, 1 tahun Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa arah kita sudah tepat. Pariwisata bukan sekedar sektor hiburan, tapi kekuatan ekonomi dan kebanggaan bangsa. Kami mencatat dalam 1 tahun terakhir, pariwisata Indonesia bukan hanya tumbuh secara angka, tapi juga naik kelas dalam kualitas dan pengakuan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Salam Wonderful Indonesia.